Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali kita mengangkat topik kembali dari pelaksanaan Hari Suci Nyepi yang tahun 2025 ini bertepatan dengan Tumpak Bubuh atau Tumpak Warige. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita ulang kembali atau mengingat kembali, karena memang ada ketentuan pelaksanaannya seperti apa. Sekarang saya akan mewawancari Ketua PHDI Bali, Bapak Nyoman Kena. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Ketua. Nggih, Om Swastiastu, Pak Nyoman. Kena nggih, Kena. Sehat lho. Sukses semua niki sampun micaya galah wawancara niki ring griya santukan benten karya niki nggih. Nggih, ada penileman nggih dari Deptara. Bapak Dito. Mungkin tentang keputusan dari PHDI, surat edaran yang pelaksana Hari Suci Nyepi berbarengan dengan Tumpak Bubuh. Nah, penekanannya kepada hari pelaksanaannya, karena kan yang jam 6.00 atau jam 6.30 kalau PHDI kan niki jam 6.30. Tapi sebelum ke sana, suksema apa yang penting untuk kita ingat dari Nyepi yang berbarengan dengan Tumpak Bubuh ini, Pak Ketua? Terima kasih, Om Swastiastu. Pertama, yang sampaikan ucapan terima kasih sudah mau mampir singgah di pondok diki yang memiliki komentar yang sangat sederhana. Selanjutnya udah banyak kita kita pahami sekarang kan udah dekat ini pelaksanaan Hari Suci Nyepi kan gitu, udah berapa hari lagi kan, bukan hitungan bulan lagi kan gitu. Pertama kita harus berpikir tentang makna dari Nyepi itu sendiri. Kan itu Nyepi adalah keseimbangan, penyucian. Penyucian apa? Penyucian buana alit, yaitu diri sendiri dan buana agung. Semesta ini kan tanpa itu disucikan dengan sastra, utamanya yang mengatur tentang itu, dasar hukumnya adalah sastra, nggak akan ada keseimbangan kan gitu. Artinya bahwa kalau ingin degdag jagat ini, ya kita harus, acuan kita adalah sastra. Dalam Atharwaveda udah jelas sekali disebutkan Satya Bradata Pugram Diksa Tapa Brahma Yadnya Pratiwidarayanti. Nah, artinya bahwa kalau kita ingin seimbang semesta ini dan diri kita sendiri, kebaikan itulah yang kita tonjolkan berdasarkan sastra yang ada. Kan gitu sekarang sastra. Nah, kebetulan sekarang kita akan menginjak ke masalah Nyepi, pelaksanaan yang mungkin dari sekian tahun belakang ini mungkin sekarang benturan dengan Tumpak Warige, Tumpak Bubuh, kan gitu. Nah, ya tapi di saat kita kusuk harus melaksanakan Hari Suci Nyepi, yang mana itu adalah pesta rohani, satu sisi kita harus melaksanakan Tumpak Warige. Nah, kalau di Bali kan kebetulan ini bukan semuanya, bukan 100% ya, sebagian besar puja wali odalan di masing-masing banjar adat itu ada jatuh di saat Tumpak Warige. Nah, sekarang Nyepi. Nah, bagaimana kita mensiasati pelaksanaan Nyepi itu jalan sesuai dengan sastra, pelaksanaan Tumpak Warige juga memargi. Kan gitu, pangton kontradiktif nih, nggak boleh ada kontradiktif di antara pelaksanaan itu. Bagaimana caranya? Ya kita harus pakai, di samping memang pakai sastra, desta, dan juga pakai indra permana. Jangan sastra itu ditelan begitu saja kan, pakai pertimbangan etika dan logika. Sama kita di Parisada kemarin, jauh-jauh hari sebelumnya di tahun 2024, karena kita udah melihat kalender bahwa akan berbenturan, kita udah mulai kisi-kisi gitulah dengan para pendeta kita, ya pembicaraan kecil, ya. Dan puncaknya kita adakan rapat. Itu pun rapat bukan sekedar mengundang dari PHDI kabupaten kota, enggak, provinsi juga bukan. Itu semua elemen yang memang
mempunyai otoritas tentang itu, kan gitu ya. Pertama PHDI dari tingkat kabupaten kota dan juga provinsi, selanjutnya dari kementerian dari Kanwil Kementerian Agama ya, provinsi sudah hadir waktu itu. MDA juga kita undang waktu itu ya, terus PJ Gubernur Bali kita undang dan juga hadir yang diwakili oleh Kesra. Selanjutnya dari Dinas PMA juga hadir. Ya, di sana ada lumayan pembicaranya berjam-jam gitu karena lumayan alot lah, tapi mereka pada sulingnya menyampaikan nak sing nggak boleh, nak mulak itu nggak, itu sastra kita pakai acuannya. Pelaksanaan pergantian waktu menurut Hindu kan mulai jam 06.00 sampai 06.00 besoknya, kan gitu. Nyepi juga begitu, dimulainya pukul 6 pagi sampai 6 pagi besoknya, 24 jam. Tapi pelaksanaan tumpak juga mulai 06. Kalau kemarinnya pelaksanaan tumpaknya makanya jam 5 dini hari atau jam 4 dini hari pelaksanaan tumpak Mangku Ngleneng di Puro di Banjar itu kan hari Jumat. Bukan tumpaknya. Bukan tumpaknya. Nah, gimana caranya, berapa sih estimasi waktu untuk Puja Wali tingkat yang terendah? Kan udah diperhitungkan sampai ke sana. Berarti upacara yang dilaksanakan pada Puja Wali di Tumpak Warega harus diimbau agar lebih yang sederhana ya, berarti. Lebih sederhana. Jangan jadi bukan yang pelaksanaannya sampai tingkat pendudukan nyatur, enggak. Yang sederhana. Yang sederhana yang dipuput oleh pemangku setempat, dan bahkan pemangku setempat, bukan mengimpor pemangku dari luar, kan perjalanan jauh. Pemangku setempat. Pertimbangannya dengan pujo-pujo yang selengkap-lengkapnya, itu kan estimasi waktu 1 jam. 1 jam lah pemangku kan, ya kecuali pendeta sulitnya kan bisa sampai 2,5-3 jam kan itu pemangku. Makanya pelaksanaan nyepi itu baru jam 6 sampai jam 6 besoknya. Nah, bagaimana kita mensiasati biar di saat tumpak Wariga itu pelaksanaan nyepi itu di saat tumpak Wariga itu kan barengan itu. Makanya disiasati mungkin 30 menit sebelumnya itu juru pemangku kan sudah mulai gini, udah mulai ngargo kan, udah mulai ngargo, dah itu mungkin nggak lebih dari 30 menit. 30 menit dah itu 30 menit kemudian di saat jam 6.00 udah mulai ngantem. Nah, kalau kita sarankan pelaksanaan itu mulainya jam 6.00. Ngantem Puja Wali itu di saat Saniscara, nggak boleh sebelum itu, kan gitu. Itu yang dipakai oleh para pendeta dan juga tokoh-tokoh masyarakat memberikan masukan ke kita. Kita putuskan buat surat edaran bahwa pelaksanaan 30 menit kita tolerir untuk apa ngarga kita dan seterusnya. Di saat 06.00 silahkan ngantem Puja Wali. Selanjutnya pelaksanaan itu kan harus diakhiri dengan muspo, sembahyang bersama, kan gitu. Karena sembahyang bersama itu harus lewat jam 6. Lewat dikit lah, mungkin lewat 5 atau 10 menit udah mulai muspo. Pelaksanaan Puja Wali udah di saat Saniscara, bukan di Jumatnya. Nah, selesai dah sampai bertempat-tempat udah jam 6:30, 6.30 itu udah clear semua. Nggak ada kan amati karyo, amati lelungan, amati lelanguan. Amati geni kan, udah berapi-api udah enggak. Walaupun yang terpenting adalah mematikan api nafsu itu yang ada dari diri sendiri, kan gitu. Jadi intinya apa yang bisa disampaikan di surat edaran PHDI adalah ada durasi toleransi waktu sampai jam 6.30. Ada toleransi waktu 30 menit berarti. Iya, 30 menit dan 30 menit sebelumnya dan 30 menit setelahnya. Biar pelaksanaan itu tepat. Pelaksanaan tumpak Wariga tepat di saat nyepi. Gitu. Karena kalau misalnya dia katakanlah dalam kondisi sakle jam 6.00 sudah selesai semua, berarti itu masih di hari Jumat dong. Kalau gitu kan.
Ya makanya paling nggak mungkin di saat jam 06.00 dia selesai. Pasti lewat, makanya mantap Puja Wali mungkin. Atau Puja Wali 06 udah lewat lah 5 menit kan, mantap. Udah ke sembahyang lewat 10 menit udah selesai, udah clear. Jam 06 10 menit itu, tapi kalaupun agak ngeyel dikit lah mangkunya kan, karena saking banyaknya Nirto Nunas Tirto itu kan, ya kita tolerir lah 30 menit lagi kan gitu, 20 menit lagi jadinya 30 menit sudah selesai nyapu ataupun ya mentampar itu kan, karena ini bukan sekedar odalan di Pemrajang. Dan ini kan Bukan sebagian rumah, besar ya? di Banjaran. Mereka para klien itu biar nggak memberi contoh lewat siang gitu, banyak kan mereka pulang ke rumahnya masing-masing kan gitu. Jadinya 06.00 mereka sudah mulai berada di rumah masing-masing para prajuru Banjar, klien Banjar itu sendiri kan gitu. Niki yang berarti kan katakanlah ya ada 2 lembaga ya, kata MDA kemudian PHDI. Ini jam yang berbeda, tapi PHDI juga punya pertimbangan kenapa jam 6.30, karena pertimbangan tidak hanya sastra tapi juga bagaimana menggunakan interpersonal menyesuaikan dengan situasi ya. Situasi, iya benar. Karena kalau misalnya itu dilaksanakan ini ya agak. Nah, bagaimana dengan penyampaiannya surat edaran ini? Apakah ini disampaikan ke seluruh Bali, kemana saja dari PHDI? Oh, itu hampir ke seluruh instansi, ada beberapa ya, puluhan instansi, termasuk ke tingkat provinsi, yaitu tingkat gubernur, termasuk ke majelis desa adat, ke desa-desa adat juga. Ya, udah semua, karena itu memang kita harus memberikan suatu imbauan ke mereka. Tapi kalaupun yang dengar mungkin ada imbauan dari MDA, ya itu masalah, itu kan nggak ada terlalu jauh perbedaan, itu waktunya masih bisa ditolerir. Artinya kita lihat sastra, dalam sastra disebutkan sam gajaduam sam wa memandadam, sam gajaduam sam wa naduam sam wa manasi janatam dewa bagai purwo sam janana upasati. Artinya keinginan kita selalu berbuat baik dalam pelaksanaan yadnya itu, tapi pelaksanaan kita itu kan masing-masing ya dikit-dikit perbedaan. Nggak mungkin sama. Pak Nyoman bilang bahwa sekarang jam 6, kalau jam saya jam 6 lewat 5 menit gitu, masa yang kecil-kecil itu diperlukan. Tapi bagaimana kita mengharmonikan perbedaan itu biar menjadi satu kesatuan. Intinya kita harus berbuat baik berdasarkan sastra itu sendiri, seperti apa yang Tiang sampaikan bahwa acuannya adalah di sana, di Atharwa Weda itu sendiri. Oke, sebagai closing statement dari Pak Ketua, mempertegas kembali surat edaran berkaitan dengan Jepik. Mungkin tentang Puja Walinya diingatkan kembali kepada umat. Kalau PHDI menyarankan agak yang sederhana lah gitu ya, tidak yang ya silakan Pak Ketua mempertegas. Untuk umat Sedharma dimanapun berada, artinya bahwa di saat Nyepi kebetulan berbenturan dengan Tumpak Wariga, di sana kan banyak sekali ada Puja Wali Odala di masing-masing kerajaan ataupun pura-pura umum. Nah, di sana kita sarankan, dari lembaga menyarankan sesuai dengan masukan dari beberapa elemen masyarakat dan juga pemerintah, PMA dalam hari ini, PJ Gubernur dan dari Kanwil, termasuk kita dari Padesada, Sulingge itu sendiri, Dharma Upapati itu dengan dasar pertimbangan pakai Indra Permana bahwa disarankan bahwa Puja Wali dilaksanakan tetap seperti semula, tapi dengan tingkat upakara yang terbawah, yang sederhana, jangan sampai melakukan upakara pendudusan gitu kan, yang sederhana, mungkin tumpang pitu, tumpang solas gitulah udah bisa, dan jangan sampai memakai tetabuhan, tangguran, sampai mendatangkan pemangku dari luar. Intinya bahwa Puja Wali atau odalan itu tetap dilaksanakan seperti biasa dengan tingkat upakara yang terendah dan cukup dilaksanakan oleh para pengempon dari bakte ataupun umat yang terdekat. Itu kuncinya. Yang terpenting adalah kita Puja Wali itu tetap dilaksanakan dengan tingkat upakara yang seminim mungkin. Demikian. Baik. Karena toleransi waktunya 30 menit. 30 menit jangan lebih lagi. Iya, itu kan udah 30 menit ke belakang dan ke depan itu kan supaya sudah kena juga gitu ya? Ya, biar kena. Pokoknya jangan sampai melaksanakan Puja Wali itu di saat hari Sukro, hari Jumatnya. Kita melaksanakan upakara di hari Sabtu, tapi persiapannya kan mulai dari hari Jumat, karena perubahan waktu di Hindu adalah mulai 06.00. Demikian. Terima kasih Pak Ketua PHDI, Bapak Nyoman Kena, sudah memberikan penjelasan tentang surat edarannya. Ya, kembali kepada umat ya, perbedaan-perbedaan itu ada dan harus diakui ada ya, tapi kembali niatnya adalah baik, asal jangan sampai terlalu jauh
melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh sastra. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.